Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita semua kembali dimudahkan Allah berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Az-Zura Kemang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga bertambahnya usia kita hari ke hari disertai dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, bahwa hitung beberapa hari ke depan lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sudah selayaknya kita mempersiapkan diri untuk bergembira dengan menyambut kedatangannya. Adapun bentuk kegembiraan dan bentuk penyambutan terbaik terhadap tamu yang agung itu adalah dengan memaksimalkan hari-hari di dalamnya dengan serangkaian ibadah dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, pada kesempatan ini akan kita diskusikan atau kita bicarakan mengenai program-program unggulan di bulan Ramadan, khususnya program unggulan yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi di bulan Ramadan itu ada program unggulan wajib dan ada program unggulan sunnah. Hendaknya kemudian kita bersungguh-sungguh terhadapnya, ya, terhadap program-program unggulan yang wajib dan juga terhadap program unggulan yang hukumnya adalah sunnah. Baik, adapun rumusnya teman-teman sekalian, untuk program unggulan yang wajib laksanakan, sempurnakan, itu rumusnya, laksanakan dan sempurnakan. Untuk program unggulan sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Kenali baik-baik ini rumusnya. Untuk program unggulan wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Untuk program unggulan sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Apa contoh program unggulan yang wajib? Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu wajib. Tapi yang membedakannya adalah bahwa sholat 5 waktu di bulan Ramadan 70 kali lipat dibandingkan sholat 5 waktu di luar bulan Ramadan. Sehingga sholat 5 waktu di dalam pelaksanaannya harus disempurnakan. Paling minimal menyempurnakannya untuk 3 hal. Menyempurnakan waktunya, menyempurnakan tempatnya, dan menyempurnakan caranya. Menyempurnakan waktunya, lihat surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat 5 waktu itu adalah kewajiban yang waktu-waktunya telah ditetapkan dan menjadi kewajiban atas orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita kemudian dalam penyempurnaan sholat 5 waktu dalam kaitannya dengan waktu adalah melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktunya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul a'mal indallah as-salatu ala waktiha. Seutama-utama salat, seutama-utama amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Sempurnakan tempatnya. Laksanakanlah salat 5 waktu di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Dan mereka yang selalu menegakkan salat 5 waktu di masjid berarti memakmurkan rumah Allah. Dan yang memakmurkan rumah Allah adalah tanda dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 200 di ayat yang ke-18. Mohon maaf, surat At-Taubah ayat 18. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanyalah yang memakmurkan rumahku adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah bukti dia beriman kepada Allah dan bukti dia beriman kepada hari akhir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi. Kata beliau, Nabi itu mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk kebaikan. Dan salah satu petunjuk kebaikan itu adalah sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan. Maka sempurnakan tempatnya, yaitu sholat 5 waktu di masjid. Kemudian sempurnakan caranya. Laksanakanlah sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-43, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ayat ini berisi perintah untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Baik. Kemudian program unggulan wajib lainnya untuk dilaksanakan dan disempurnakan adalah ibadah puasa. Maka dalam pelaksanaan ibadah puasa sempurnakan. Jauhkan diri, hindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Di antaranya adalah dusta. Atau di antaranya adalah perkataan gibah, perkataan fitnah, atau perkataan jorok. Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur? Apa itu perkataan zur? Perkataan dusta, perkataan keji, perkataan fitnah, ghibah, jorok. Maka Allah tidak akan menerima ibadah puasa yang dilaksanakannya. Nah, kemudian program unggulan lainnya yang masih program unggulan wajib adalah berumroh di bulan Ramadan jika mampu. Berdoalah teman-teman sekalian, kita bisa termasuk yang mendapatkan undangan dari Allah berumroh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, al-umratu fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Bahwa umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji bersama denganku. Besar keutamaannya. Apalagi program unggulan wajib di bulan Ramadan, zakat mal jika telah memenuhi hartanya nisab dan juga haulnya. Kemudian menuntut ilmu wajib. Jika diprogramkan majelis ilmu di masjid ini, maka teman-teman sekalian laksanakan dan sempurnakan pelaksanaannya, sebab itulah rumusnya untuk amalan yang wajib. Ya, dengarkan baik-baik ilmu.
Pahami ilmu itu dengan baik-baik. Share ilmu tersebut. Diskusikan kepada yang lain. Sehingga semakin bertambah ilmu dan langgeng ilmu. Paling tidak kalau kita pakai petunjuk di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ada 3 hal yang mesti kita biasakan untuk bertambahnya ilmu dan langgengnya ilmu. Biasakan yang pertama banyak membaca. Yang kedua, biasakan untuk mendiskusikan ilmu. Dan yang ketiga, biasakan untuk menulis ilmu, catat ilmu. Ya, untuk supaya ilmu itu bisa langgeng. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah kepada program unggulan sunnah di bulan Ramadan. Program unggulan sunnah di bulan Ramadan. Nah, program unggulan ibadah sunnah di bulan Ramadan kita ambil dari penggalan-penggalan ayat. Ya, kita ambil dari penggalan-penggalan ayat dari Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan Al-Baqarah ayat 187. Di setiap ayat ada program unggulan. Program unggulan yang hukumnya sunnah. Apa rumusnya? Perbanyak dan variasikan. Itu rumusnya. Sehingga kita harus perbanyak program unggulan ini dan kita variasikan, ya, dan kita variasikan. Nah, apa program unggulan yang pertama? Program unggulan yang pertama adalah dengan kita memperhatikan di surat Al-Baqarah ayat 184. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua, faman tatawwa khaira fahuwa khairullah. Siapa yang bisa melebihkan dari apa yang diwajibkan, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Ayat ini berbicara tentang sedekah, tentang infak. Maka program unggulan ibadah sunnah di bulan Ramadan yang pertama adalah perbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan jika masuk bulan Ramadan maka infaknya Nabi bagaikan angin yang berhembus, bagaikan angin yang berhembus yang tidak tertahankan, mengalir dengan mudahnya. Maka di bulan Ramadan, ayo kita budayakan, kita biasakan untuk berinfak. Allah tidak melihat nominal dari yang kita infakkan. Ala kulli hal kita biasakan dan kita latih diri kita berinfak. Orang yang bertakwa disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 dalam kaitannya dengan infak dan sedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa yang merupakan calon penghuni surga, mereka akan selalu berinfak. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak. Kenapa? Karena infak sudah menjadi gaya hidup. Infak sudah menjadi pola hidup. Nah, di bulan Ramadan kita biasakan diri kita untuk bergaya hidup sedekah. Kita latih diri kita, kita biasakan diri kita untuk berinfak, ya, untuk berinfak. Maka teman-teman sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berinfak itu walaupun hanya dengan segelas air dan sebutir kurma. Kita hantarkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita beri makan kepada orang yang lapar dan haus dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tentu tak terkira. Bagaimana seorang wanita pelacur hanya dengan memberi minum kepada seekor anjing, ternyata dosa wanita pelacur itu diampuni oleh Allah. Dan wanita pelacur itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Lantas bagaimana lagi keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang memberi makan dan memberi minum kepada orang yang sedang berpuasa. Dia beri makan, dia beri minum ketika menjelang iftar. Dia siapkan makanan dan minuman sehingga orang-orang yang berpuasa makan dan minum dari makanan dan minuman yang tersedia. Maka pahalanya luar biasa. Pahala orang yang berpuasa tadi yang menikmati, mencicipi hidangan iftar
itu akan mengalir kepada yang menyediakan sajian iftar. Akan mengalir kepadanya. Selain itu, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, Allah sangat bergembira dengan perbuatan seseorang yang menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Maka jangan lewatkan kesempatan untuk program memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, walaupun hanya 100 rupiah kita berinfak, masukkan ke celengan masjid. Ada orang yang berpuasa, kita sambut, kita layani, kita siapkan air panas, kita siapkan minuman dingin, kita siapkan, ya kita atur supaya mereka tinggal duduk manis dan makan serta minum ketika waktu iftar. Ya, kita layani, itu bagian daripada sedekah. Mungkin kita tidak memiliki kemampuan finansial, tapi kita bisa melayani secara fisik. Ya, kita layani orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya tak terkira. Tumbuhkan jiwa ini teman-teman sekalian. Dan tumbuhkan jiwa mencintai berinfak. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit tetap berinfak. Ya, latih dan perlu memang dibiasakan. Baik, kemudian teman-teman sekalian, program unggulan ibadah sunnah yang kedua adalah berdasarkan penggalan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Itu berarti bulan Ramadan adalah Syahrul Qur'ani, bulannya Al-Quran. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran teman-teman sekalian, maka agungkan Ramadan, muliakan Ramadan dengan program Khatmil Quran. Program khataman Al-Quran. Jadikan khataman Quran kita standarnya itu tahun lalu. Tahun lalu kalau kita sudah bisa hatam 2 kali misalnya di bulan Ramadan tahun lalu, berarti tahun ini minimal 2 kali kita hatam. Minimal, bertambah lebih bagus. Tapi minimalnya 2 kali. Jika kemudian tahun lalu 3 kali, berarti harus minimal 3 kali ini hatam di tahun ini. Ya, inilah program Khatmil Quran. Kemudian teman-teman sekalian, program berikutnya, program yang ketiga, ya program unggulan yang ketiga adalah Hudal Linnas wa Bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Al-Quran itu sebagai penjelasan atas semua masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa program unggulan yang ketiga di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah adalah menjadikan Ramadan sebagai momentum baca Quran dengan terjemahan. Program ini tentu berbeda dari program yang kedua. Program ini cukup 1 lembar per hari. Kenapa kita katakan 1 lembar per hari? Karena memang berat. Secara lisan mudah terlafazkan program ini. Ayo kita baca Quran setiap hari, 1 lembar per hari. Mudah. Tapi prakteknya berat. Ya. Maka jadikan Ramadan sebagai momentum. Sebab kalau kita tidak mulai di bulan Ramadan, kita akan sangat-sangat kesulitan memulainya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena setan akan menjadi penghalang terbesar untuk kita mulai baca Quran dengan terjemahan. Nah, bulan Ramadan ini sufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Jadi kita ada peluang dan kesempatan untuk menjadikan Ramadan momentum baca Quran dengan terjemahan. 1 lembar aja teman-teman sekalian. Mulai dari tanggal 1 kita baca 1 lembar. Tanggal 2 Ramadan sudah 2 lembar yang kita baca. Sampai akhirnya 30 hari Ramadan, kita sudah bisa membaca 3 juz Al-Quran dengan terjemahan. Tentu kita akan merasakan pengaruh yang luar biasa di hati kita. Pasti kita akan rasakan pengaruhnya. Dan jika kita rasakan pengaruh yang luar biasa di hati kita, maka hadirkan kecintaan untuk melanjutkan pembacaan Quran dengan terjemahan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya,
sampai akhir Jumadil Akhir sebelum masuk Sa'ban, insya Allah kita sudah khatam Quran dengan terjemahan. Ya, kita sudah khatam Al-Quran dengan terjemahan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban istirahat dulu. Nanti lanjut lagi di bulan Ramadan tahun depan. Nah, kalau ini kita rutinkan, maka setiap tahun kita telah khatam Quran dengan terjemahan. Kalau kita tidak mulai, saya khawatir kita tidak akan pernah bisa memulainya, bahkan sampai kematian kita belum pernah memulainya. Padahal teman-teman sekalian, 1 lembar per hari itu membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Masih lebih banyak interaksi kita dengan handphone kita. Maka jangan sampai kehilangan program ini. Kemudian teman-teman sekalian, program yang keempat, ya, program unggulan yang keempat. Nah, program unggulan yang keempat teman-teman sekalian adalah program unggulan yang terdapat di bagian akhir ayat 185. Allah mengatakan, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar supaya kalian menyempurnakan bilangan, yaitu menyempurnakan hari-hari Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari, ya sempurnakan 30 hari. Kalau 29 hari, ya 29 hari Ramadan. Maksudnya teman-teman sekalian, jangan sampai semangatnya kita beribadah itu hanya di 10 hari pertama Ramadan. 10 hari kedua mulai redup. 10 hari ketiga hilang, jangan. Tapi kita harus berjuang, berusaha dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita tetap survive. Kita tetap kuat, tetap semangat. Ya, dari awal Ramadan kita laksanakan qiyamul lail minimal 11 rakaat sampai akhir Ramadan minimal 11 rakaat kita kerjakan. Dari awal Ramadan kita baca Quran 2 juz per hari sampai akhir Ramadan kita baca 2 juz per hari. Kalau perlu naikkan lagi sedikit. Dari awal Ramadan kita menjaga zikir pagi petang, maka sampai akhir Ramadan kita lakukan zikir pagi petang. Dari awal Ramadan kita bangun sahur, bahkan bangun sahurnya 2:30, sehingga kita qiyamul lail dulu, istighfar dulu, baru makan sahur, lakukan itu sampai akhir Ramadan. Kalau kita mampu melakukannya teman-teman sekalian, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita hebat, tapi itu karena petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Maka besarkan Allah, jangan besarkan diri kita. Hebatkan Allah, jangan hebatkan diri kita. Wah, hebat saya ini dari awal Ramadan sampai sekarang ini saya komitmen, konsisten. Jangan besarkan diri kita, tapi besarkan dan hebatkan Allah. Maka Allah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar supaya kamu membesarkan Allah atas hidayah yang telah diberikannya kepadamu, ya. Kemudian teman-teman sekalian, jadi di akhir ayat 185 ini program unggulannya adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Jadi zikrullah harus diperbanyak sebab dia program unggulan. Zikir apa yang mesti kita perbanyak di bulan Ramadan? Yang pertama takbir. Perbanyak lafaz takbir. Ada 2 pengertian memperbanyak lafaz takbir. Yang pertama adalah memperbanyak lafaz takbir dengan berzikir. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali, 200 kali, 300 kali, 1000 kali, silahkan. Perbanyak di bulan Ramadan. Dan juga makna lainnya, perbanyak takbir itu adalah memperbanyak rakaat-rakaat di dalam sholat qiyamul lail. Ya, memperbanyak rakaat-rakaat di dalam sholat qiyamul lail. Sebab dengan kita memperbanyak rakaat di dalam qiyamul lail, kita akan banyak kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman sekalian, ternyata ya, memperbanyak zikir takbir ini akan memperkuat fisik. Akan memperkuat fisik kita. Makanya rumusnya supaya bisa 30 hari Ramadan dilaksanakan dengan maksimal, perbanyak bertakbir. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi ketika sedih, ketika galau, ketika lemah disuruh bertakbir.
besarkan Allah, bahwa masalahmu itu kecil dan pertolongan Allah yang besar. Nah, selain takbir teman-teman sekalian, program unggulan zikir berikutnya adalah memperbanyak zikir istighfar. Perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Dan istighfar juga adalah dapat menguatkan lahiriah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-52, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dengan istighfar Allah akan menambah kekuatan berlipat-lipat. Ya, jadi perbanyak istighfar. Dan kemudian seutama-utama lafaz istighfar di bulan Ramadan adalah lafaz istighfar yang Nabi ajarkan kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak ini di bulan Ramadan. Kapan waktu terbaik untuk beristighfar? Ya, kapan waktu terbaik untuk beristighfar? Waktu terbaik untuk beristighfar teman-teman sekalian adalah di waktu subuh. Ya, di waktu subuh, khususnya di waktu sahur. Ya, di waktu sahur sebelum azan subuh. Itu waktu terbaik istighfar. Berdasarkan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 18, di mana Allah menyebutkan tentang kebiasaannya calon penghuni surga ketika di dunia, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashar hum yastaghfirun. Adalah calon penghuni surga itu ketika di dunia mereka mengurangi jatah tidur malamnya untuk bisa beribadah, dan mereka itu bangun di waktu sahur untuk beristighfar. Jadi waktu sahur adalah waktu terbaik beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian selain istighfar juga zikir unggulan untuk kita dawamkan di bulan Ramadan adalah tasbih dan juga tahmid. Ya, perbanyak tasbih dan juga tahmid. Tasbih dan tahmid ini kata Nabi kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizan. Dua kalimat secara lafaz diucapkan memang ringan, tapi timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di mizan. Nah, karena itu perbanyak tasbih dan juga tahmid. Kemudian teman-teman sekalian, program unggulan yang ke berapa ini? Keempat, kelima ya, sekarang kelima. Ya, tadi program unggulan pertama sedekah, program unggulan kedua khatmil Quran, program unggulan ketiga baca Quran dengan terjemahan, program unggulan keempat memperbanyak zikrullah, zikir. Dan kemudian program unggulan yang kelima adalah memperbanyak ibadah doa di bulan Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi program ibadah doa ini terdapat di ayat 186. Secara khusus ayat itu adalah tentang doa. Namun ayat ini diapit oleh ayat-ayat puasa. Ya, diapit oleh ayat-ayat puasa. Hikmahnya adalah bahwa sangat-sangat mustajab berdoa di bulan Ramadan, atau sangat-sangat mustajab berdoa dalam keadaan berpuasa. Itu hikmahnya. Bahwa ayat ini, ayat 186 diapit oleh ayat-ayat puasa agar supaya kita memberikan perhatian besar memperbanyak ibadah doa di bulan Ramadan. Di ayat 186 ada petunjuk bagaimana cara supaya doa kita dikabulkan. Ya, sebab Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku pasti ijabah, aku pasti kabulkan. Allah tidak pernah mengatakan ud'uni fa'utikum. Berdoalah aku pasti kasih. Allah nggak bilang demikian. Tapi yang Allah bilang ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku pasti ijabah, aku pasti kabulkan. Dan pengabulan Allah atas doa kita ada 3. Dan Allah akan kabulkan dengan ilmunya dan hikmahnya. Dalam arti yang terbaik dari Allah untuk kita.
bahwa Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa hambanya. Pengabulan itu yang pertama adalah dalam bentuk diberikan apa yang kita minta. Pengabulan yang kedua maknanya adalah dengan dihindarkannya kita dari bala bencana. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam doa kita, tapi dengan ibadah doa itu kita terhindarkan dari bala dan bencana. Dan Allah mengijabah doa kita dengan cara apa? Menjadikannya tabungan di akhirat nanti. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan apa yang kita dapatkan di akhirat itu lebih baik dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Ya. Maka teman-teman sekalian, doa kita pasti diijabah oleh Allah, pasti. Cuman ijabahnya Allah ada yang dalam bentuk dikabulkan berupa diberikan apa yang dia minta, ada yang dikabulkan dalam bentuk dijauhkannya dari bala bencana, dan ada yang dikabulkan dalam bentuk tabungan di akhirat. Nah, kalau kita pengen agar doa kita itu diijabah oleh Allah di dunia ini, dalam arti sesuai dengan mau kita, sesuai dengan keinginan kita. Kita punya hajat, punya harapan, punya keinginan kepada Allah, dan kita sangat berharap Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Bukan Allah kabulkan dengan menjauhkannya kita dari bala bencana atau menjadikannya tabungan untuk akhirat, tapi Allah kabulkan dengan apa yang kita harapkan di dunia. Bukan sekedar Allah kabulkan di dunia, tapi pengabulan di dunia tanpa mengurangi pahala untuk akhirat kita, dan juga bahkan hal itu bisa menjadi penghalang dari musibah. Maka rumusnya ada 4. Rumusnya ada 4. Allah mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu billahi yarshudun. Apa 4 rumus supaya hajat kita disegerakan di dunia, dikabulkan di dunia? Yang pertama adalah perbanyak takarrub kepada Allah. Ya, perbanyak takarrub. Di bulan Ramadan naikkan dosisnya. Di bulan Ramadan naikkan dosisnya dibandingkan bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Naikkan dosisnya itu maksudnya begini. Kalau sebelumnya kita sudah terbiasa baca Quran 1 juz per hari, maka di bulan Ramadan naikkan dosisnya. 1,5 juz per hari, atau bahkan 2 juz per hari, atau 3 juz per hari. Itu namanya dosis. Naikkan dosisnya. Bertakarub kepada Allah itu rumusnya ada 5. Bertakarub kepada Allah rumusnya ada 5. Yang wajib laksanakan, sempurnakan. Yang sunnah perbanyak, variasikan. Yang mubah kurangi. Yang makruh hindari, yang haram tinggalkan. Ini rumus takarub kepada Allah. Ya, saya ulang. Ketika bertakarub kepada Allah, rumusnya ada 5. Yang wajib laksanakan, sempurnakan. Yang sunnah perbanyak dan variasikan. Yang mubah kurangi, yang makruh hindari, yang haram tinggalkan. Itulah rumusnya bertakarub kepada Allah. Jadi bertakarub itu bisa dalam bentuk ibadah wajib, bisa dalam bentuk ibadah sunnah, dan bisa dalam bentuk meninggalkan dosa dan maksiat, atau dalam bentuk menghindari hal-hal yang makruh. Itulah bentuk takarrub kepada Allah. Yang kedua, perbanyak berdoa dengan menyampaikan kepada Allah apa yang kita hajatkan itu. Perbanyak. Ya, kita pengen untuk diberangkatkan umrah, maka kita berdoa secara khusus dengan itu. Ya Allah, Engkaulah Al-Mujib yang maha mengabulkan setiap hajat. Ya Allah, Engkaulah Al-Qawi yang maha kuat. Engkau maha mampu menguatkan hambamu untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Ya Allah, Engkaulah Al-Fattah, maha pembuka jalan untuk hambamu yang sedang dalam kesulitan dan juga sedang dalam kegalauan. Bukakanlah jalan untuk hamba tapaki ke arah jalan yang koridoi yang memudahkan hamba sampai pada tujuan hidup hamba. Berdoa, ya Allah, Engkau mudah mengelola alam jagat raya ini, maka tentu Engkau lebih mudah lagi mengabulkan doaku. Aku ingin umroh tahun ini ya Allah. Berdoa, ya, minta sama Allah. Semakin spesifik doa kita kepada Allah, semakin Allah suka. Allah tahu ku hati kita, tapi Allah semakin suka kalau kita itu mendetailkan apa yang kita minta. Kita sakit, sebut sakit apa. Kalau perlu adukan, ya Allah, saya merasakan dengan sakit ini, sebut
Apa yang antum rasakan? Pusing, ya, tidak enak, emosi nggak stabil, sebut. Semakin detail kita sebutkan masalah kita, itu semakin Allah suka, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena semakin kita menjiwai permohonan kepada Allah dan semakin mendekatkan dan menyadarkan diri kita bahwa memang kita hamba yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu yang butuh Allah dan Allah tidak butuh siapapun. Kemudian teman-teman sekalian, rumus yang ketiga untuk supaya doa kita diijabah di dunia ini sesuai dengan harapan dan hajat kita adalah falyastajibuli. Bersegera lakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Kalau sudah masuk azan, sudah terdengar azan, sholat 5 waktu, maka bersegera. Jangan lagi sudah terdengar azan, belum qomat, masih ada waktunya, santai lagi. Sudah qomat, masih dapat nih rakaat pertama, santai lagi. Masih dapat nih rukuknya imam, santai lagi. Sampai terakhir masih dapat nih salamnya imam nih. Ya, terus demikian. Maka teman-teman sekalian, orang yang bersegera melakukan kebaikan ternyata hatinya akan bercahaya. Karena Allah katakan di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya. Sebab dengan bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, Allah akan menghidupkan hati. Bagaimana maksudnya Allah menghidupkan hati? Allah akan terangi hati kita. Sehingga hati kita semakin bercahaya, semakin terang dan semakin lapang. Oke, jadi teman-teman sekalian, bersegera lakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Kalau kita mampu beribadah atau beramal soleh di pagi hari, jangan tunda sampai siang. Kalau kita mampu di siang hari, jangan tunda di sore hari. Lakukan begitu terbuka pintunya untuk beribadah, lakukan. Jangan sampai Allah sudah membangunkan kita jam 2 malam, tapi kita suuzon dengan Allah. Aduh, kok cepat sekali saya bangun. Ya. Padahal Allah sedang menginginkan kita untuk segera bersimpu di hadapannya, karena Allah tahu kita sedang ada masalah. Allah tahu kita sedang punya hajat. Maka Allah bangunkan kita untuk kita bermunajat kepadanya. Tapi begitu kita terbangun, cepat sekali saya bangun, ambil selimut, tutup lagi. Begitu kemudian terbangun, sudah selesai azan, hampir qomat. Nah, Allah cabut nikmat bangun qiyamul lail karena dia bersuudzon dengan Allah. Besok sudah kehilangan kesempatan bangun jam 2, bangun jam 3, sudah dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera lakukan kebaikan, bangkit bangun. Kalau bayangan kita nanti saya lelah sore, tidak, ternyata nanti saya lelah di waktu pagi kalau saya terlalu cepat bangunnya, enggak. Begitu kita bangun untuk qiyamul lail, tadi sudah kita sebutkan, memperbanyak takbir itu menguatkan fisik. Ya. Dengan sholat itu akan kuat fisik kita. Ya, akan kuat lahiriah kita. Baik, kemudian petunjuk berikutnya atau rumus berikutnya untuk supaya hajat kita terkabul di dunia ini adalah wal yu'minu bi. Ya, baguskan husnuzonnya kepada Allah. Baguskan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya berhusnuzon kepada Allah, ternyata dengan bersedekah itu tidak membuat kita miskin. Ternyata dengan kita membantu orang lain tidak membuat kita semakin susah. Ya, itulah pola pertolongan Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Seringkali kita merasa, gimana saya mau tolong orang lain, saya saja susah. Tapi justru tidak demikian dengan pola pertolongan Allah. Kalau kita susah, banyaklah bantu orang. Allah pasti menolong kita. Ya, man yassara ala musirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Baik, kemudian program unggulan berikutnya yaitu di ayat 187. Ya, program unggulan berikutnya di ayat 187 adalah dengan
dengan iktikaf ya. Program unggulan di ayat 187 adalah dengan program iktikaf teman-teman sekalian. Maka kita niatkan, azamkan beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah di masjid kita ini tahun lalu kita sudah mulai beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Maka beriktikaflah di masjid ini 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah banyak hadiah ya. Banyak hadiah. Kita kasih bocoran, setorkan hafalan surat Al-Kahfi, setorkan hafalan zikir pagi dan petang, ya, setorkan hafalan Asmaul Husna, itu dapat hadiah. Kita kasih hadiah. Kemudian kita buat kajian subuh, yang jawab pertanyaan dapat hadiah lagi. Banyak hadiah nanti insya Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Makanan ditanggung, disiapkan. Minuman ditanggung, disiapkan. Ya, kita akan siapkan juga alat-alat mandinya. Bukan alat mandi keseluruhannya, hanya sabun, odol, selebihnya dipakai bersama. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo niatkan, azamkan untuk bisa beriktikaf di sini. Nanti akan kita buat pendaftaran, sebab kita hanya butuh untuk ikhwan 25 orang, untuk akhwat 25 orang, dan anak-anak 10 orang. Jadi totalnya 60 orang, ya, 60 orang kita beriktikaf di masjid ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kita ya di malam Senin ya, di pekan yang pertama di bulan Maret ini. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan Allah dalam ketaatan dan dalam ibadah di sisinya, kita dimatikan sebagai seorang muslim dan dikumpulkan di dalam surganya. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.